Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuha ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada siang ini, kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang diberikan Allah ini marilah kita pergunakan untuk beramal soleh, menebar kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan. Orang-orang yang sudah diberikan hidayah keimanan oleh Allah, kemudian dia beramal soleh, Allah menjanjikan akan dimasukkan ke dalam surganya, di dalam jannah. Dia akan tinggal selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi khutbah tentang ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan selalu diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim wa ya'lamu alladzina shadaqu wala ya'manallahu wala ya'manal kadhibin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hakikat daripada ujian Allah yang diberikan kepada manusia adalah untuk mengukur keimanan kita. Apakah ketika dia diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, dia bertambah iman atau malah dia lari dari Allah Subhanahu wa taala? Ujian kepada manusia
dimulai dengan ujian kepada para nabi dan para rasul. Ketika para nabi dan para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lolos dengan ujian itu sehingga dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian kepada orang-orang yang beriman. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pertama, ujian adalah tentang ketakutan. Walju, ujian yang kedua kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dikurangi harta bendanya. Wal anfus, dikurangi kesehatannya mungkin, atau mungkin dikurangi keluarganya. Wassamarat, dan dikurangi buah-buahannya. Allah menggambarkan pada kita semuanya bahwa manusia akan diuji terus-menerus sehingga Allah akan mengetahui seberapa besar keimanannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa sabar ketika dia menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, ketika orang-orang yang beriman itu diberikan musibah oleh Allah, qalu, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua yang kita miliki, harta kita, jiwa kita adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah digambarkan oleh Allah bagaimana ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada Allah. Semua milik Allah. Semuanya adalah milik Allah dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar akan diberikan balasan Allah berupa surga. Subhanallah. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Solusi yang diberikan Allah dalam Al-Quran yang lain apabila seorang menerima musibah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang ketika diberi musibah agar apa? Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya setelah kita menerima semuanya adalah dari Allah dan kembali kepada Allah, kita lakukan dengan sholat, dengan berdoa kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta pertolonganlah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sabar dan sholat itu memang berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah
bahwa mereka yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi dalam Al-Qur'an bagaimana ketika kita menerima musibah. Kita terima dengan sabar, kita bersujud kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan di dalam menerima cobaan itu. Contoh yang lain di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sudah sepuh, istrinya juga sudah sepuh, belum dikaruniai seorang anak. Kalau dari sekarang menurut istilah kedokteran dikatakan sudah mandul, istrinya sudah menopause, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi dengan doanya Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli min ladunka rahmah, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik, karena Allah zat yang mendengar doa seorang hambanya. Maka malaikat fanadatul malaikatu wa hum qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat mendatangi Zakaria sedang qa'imun yusalli fil mihrab, sedang dia dalam keadaan sholat di mihrabnya. Mihrab adalah tempat untuk sholat. Ketika Nabi Zakaria dalam sholatnya mohon kepada Allah diberikan keturunan, seketika malaikat diperintah oleh Allah untuk memberikan kabar kepada Nabi Zakaria, wa anna Allaha yubassiruka Yahya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Nabi Zakaria diberikan keturunan seorang nabi, bahkan disebutkan namanya sekalian, Nabi Yahya. Subhanallah, subhanallah. Itulah ijabahnya orang-orang yang sabar ketika dia menerima cobaan dan ujian dari Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, berdoa di dalam sholatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholat adalah kumpulan doa dan zikir. Orang-orang yang sholat dengan sungguh-sungguh, insya Allah semua doanya akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah dalam kesempatan yang baik ini kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Kita selalu untuk menyempurnakan sholat kita, sehingga mudah-mudahan setiap doa yang kita ucapkan di dalam sholat Allah mengabulkan semua permintaan kita. Kita selalu memohon kepada Allah berupa kesabaran, dan di dalam sholat kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, bahwasanya manusia memang selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ujian itu bukan hanya ujian berupa kesusahan, tetapi kadang ujian itu berupa kenikmatan. Seseorang yang diberikan ujian kenikmatan, kebanyakan dia tidak lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan kekayaan harta yang melimpah, diberikan jabatan yang tinggi, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa semuanya harus
kita resapi dengan dalam hati kita semuanya. Semua ujian, baik ujian berupa kenikmatan ataupun ujian berupa kesusahan yang diberikan Allah pada kita, haruslah selalu kita ambil hikmahnya. Orang yang beriman ketika dia diberikan ujian berupa kenikmatan, dia selalu bersyukur. Kemudian ketika dia diberikan ujian kesusahan, dia selalu sabar untuk menerima apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Barakallahu lagi lakum minal Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.